Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu ya dengan saya Jonelis Effendi. Kali ini saya akan nge-share tentang penyebab ketakutan mulai menulis. Nah, ini sering dihadapi, menghinggapi sebagian besar ya kalau bisa dikatakan penulis, baik itu yang pemula dan sebagian penulis yang sudah berpengalaman. Nah, sebenarnya perasaan takut saat mulai menulis bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kasusnya tidak sama untuk setiap individu penulis. Mungkin ada yang mengalami kombinasi unik dari alasan-alasan tersebut. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang takut untuk mulai menulis. Nah, antara lain faktor-faktor itu, yang pertama itu rasa tidak percaya diri atau minder. Ketidakpercayaan diri dapat muncul karena merasa tidak ahli atau meragukan kemampuan menulis mereka sendiri. Takut akan penilaian orang lain juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan seseorang menunda atau takut untuk mulai menulis. Nah, mungkin kamu juga pernah merasakan hal ini ya. Terus yang kedua, kekhawatiran berlebihan terhadap kritikan dari orang lain. Takut menerima kritik atau penolakan dari orang lain bisa menjadi penghalang untuk mulai menulis. Rasa takut akan penilaian negatif dapat menghambat kreativitas dirimu sendiri. Sering hal ini menjadi momok dan mengkhawatirkan bagi sebagian orang. Padahal itu belum tentu demikian. Memang ada sih kritik, tapi tidak selalu tidak sering-sering ya. Mungkin dari 10 orang yang baca, satu orang yang merespon negatif, ya wajar ya. Terus yang ketiga, minimnya pemahaman tentang proses menulis dan kemampuan menulis yang rendah. Orang merasa takut karena dia tidak tahu cara mulainya dari mana ini, mau menulis apa, dan apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya proses menulis itu nggak dapat gambaran karena ya nggak terbiasa menulis. Jika kamu membiasakan menulis, sering-sering menulis, latihan menulis, dan ini bisa sebenarnya diminimalisir rasa was-was dalam diri kamu. Nah, ini juga ya, skill menulis ini perlu untuk kamu tingkatkan, baca buku lagi, ikut seminar, workshop, pelatihan dari penulis-penulis hebat, atau bisa juga kamu ambil kursus baik online maupun offline. Tingkatkan up terus skill menulis kamu karena ini basic banget ya, sesuatu yang penting banget harus dikuasai oleh seorang penulis seperti kamu ya. Terus yang keempat, ketakutan terhadap kegagalan, dan ini hampir semua orang ya merasa takut terhadap kegagalan. Takut gagal atau tidak mencapai standar tertentu dapat membuat seseorang enggan untuk mencoba menulis. Anggapan bahwa dia tidak mungkin menulis dengan sesuai ekspektasinya. Ya, ketakutan akan kegagalan ini memang perlu diminimalisir. Paling enggak kamu gak mikirkan ini dulu saat mulai menulis. Mulai aja dulu, mau gagal atau enggak itu kan urusan nanti. Kita yang merencanakan, kita laksanakan apa-apa yang ingin kita tulis. Toh nanti kalaupun tidak berhasil sesuai dengan target kita atau tujuan kita, ya nggak masalah. Yang penting tulisannya jadi dulu ya. Itu kalau saya pribadi ya prinsipnya. Terus yang kelima, kurangnya inspirasi. Kesulitan dalam menemukan ide atau kurangnya inspirasi dapat membuat seseorang ragu-ragu untuk mulai menulis. Blank, nggak ada yang ditulis. Isi kepalanya zero bin zero, nol. Sebenarnya nggak juga sih, jarang lah. Selama ini kamu hidup belasan sampai puluhan tahun, masa nggak mungkin nggak ada bahan untuk ditulis. Tapi ide itu adalah inspirasi pemicu sehingga kita termotivasi untuk menulis. Nah, bagaimana cara supaya ide itu datang? Saran saya ya kamu ngambil posisi yang rileks saat ingin menulis apapun. Terus banyak-banyak membaca dan sering-sering menulis. Ketika ada lintasan ide berkelibat di kepalamu, langsung ditulis, dicatat, didokumentasikan, bisa di note HP atau di buku tulis atau buku catatan. Dan suatu saat ketika kamu butuh untuk menulis, kamu tinggal buka-buka lagi buku catatan itu ya. Nah, ini salah satunya. Banyak-banyak membaca, nonton film, dan ketika dapat ide kamu langsung menuliskannya, dan itu salah satu strategi yang mumpuni juga untuk memancing si ide datang menginspirasi kamu. Oke.
Oke, yang keenam apa? Rasa takut terhadap pembacaan oleh orang lain atau publik. Orang mungkin merasa cemas terkait bagaimana tulisan mereka nantinya akan bisa diterima oleh pembaca. Jangan-jangan nanti mengecewakan hasilnya. Ketakutan akan ekspos yang dapat menjadi eksposur, dapat menjadi hambatan, dan ekspektasinya kita terlalu tinggi dan ingin mengontrol orang lain ketika orang lain membaca dan semuanya harus setuju dengan apa yang kamu tulis, dan itu sepertinya agak agak di luar kendali kamu ya. Penilaian orang tuh di luar kendali kamu. Ketika kamu bisa menghasilkan karya yang baik, itu adalah kendali kamu. Jadi fokus kamu adalah menulis, menghasilkan karya yang baik, dan biarkan publik menilai sendiri. Memang semua orang bisa punya penilaian sendiri. Ada yang suka, ada yang tidak suka. It's okay. Dislike and dislike itu biasa dalam kehidupan keseharian kita. Jangan terlalu menjadi hambatan bagi kita untuk mulai menulis. Yang poin ketujuh, perfeksionisme. Ini sebagian orang mungkin takut mulai menulis karena merasa takut nanti hasil tulisannya itu tidak sempurna, tidak sesuai dengan harapan dia. Hasrat dorongan untuk menciptakan sesuatu yang sempurna justru dapat menjadi hambatan besar mulai menulis. Gak mungkin satu karya itu langsung sempurna. Penulis semaestro apapun, ketika dia menulis mungkin ceritanya tidak bagus, tidak runut, banyak bagian-bagian yang nggak penting tertulis. Is okay. Nanti ada proses selanjutnya yaitu revisi atau editing. Nanti di proses ini kamu memolesnya untuk menjadi lebih baik. Tulis saja dulu. Anggapan bahwa harus langsung sempurna sepertinya itu terlalu membesar-besarkan ya. Jadi mulai aja dulu, jangan terlalu berharap sempurna karyanya. Yang terpenting kamu terbiasa dan enjoy menikmati proses menulis kamu dan membiasakan diri untuk menulis. Seiring berjalan waktu dan terus kamu memperbaiki kualitas tulisanmu, nanti akan sampai juga ke level apa yang kamu inginkan. Jika kamu tidak mulai menulis, kamu nggak akan bisa sampai ke level itu. Anak tangga itu dimulai dari langkah pertama, anak tangga pertama, baru sampai ke atas. Jika kamu tidak mulai untuk melangkah naiki anak tangga itu, kapan kamu sampai ke atasnya? Ini pertanyaan simple dan sederhana ya. Yang kedelapan apa? Kurangnya dukungan. Tidak ada dukungan dari orang atau dorongan dari lingkungan sekitar, terutama orang-orang terdekat, kadang juga dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk menulis. Jadi kamu bisa mengontrol ini, bisa mengkondisikan ini walaupun belum ada support yang penuh. Tapi kalau kamu continue, kamu konsisten dan nanti ada hasilnya, mereka lambat laun bisa juga menerima keputusan kamu untuk serius sebagai seorang penulis. Poin ke-9 apa? Ketidakpastian tentang genre atau jenis tulisan atau topik yang cocok untuk ditulis. Seseorang mungkin merasa bingung atau takut karena tidak tahu ini mau nulis apa ya, topik apa ya, jenis tulisan apa ya, mau puisi kah, mau cerpen kah, mau artikel kah, mau buku kah, atau novel kah, bingung sendiri. Saran saya ya, mulailah menulis dari apa yang kamu sukai. Kalau kamu suka puisi, tulislah puisi. Kalau kamu suka bercerita, tulislah cerpen. Kalau kamu memang ceritanya panjang-panjang ya, pelan-pelan dijadikan novel. Dari sebuah cerita sederhana nanti kamu kembangkan bisa jadi novel. Yang penting kamu mulai dulu nulis dan biasakan untuk menulis ya. Oke, setelah itu bolehlah kamu merambah ke lain. Misalkan kamu senang puisi, terus kamu naik ke cerpen atau kamu pindah ke artikel, esai, dan seterusnya. Nggak masalah, yang penting kamu enjoy dulu menulis apa yang kamu sukai. Yang ke-10, kurangnya waktu atau motivasi yang rendah. Terkadang rutinitas atau kesibukan sering menyebabkan kita nggak punya waktu untuk menulis. Padahal sebenarnya bisa aja sih kalau kita komitmen untuk menulis paling nggak sehari itu membiasakan dulu ya. Ini membiasakan dulu. Sekitar setengah jam sampai 1 jam, saya rasa ada lah ya. Kita main gadget aja bisa berjam-jam, masa sih untuk mengalokasikan, menyempatkan setengah jam sampai 1 jam sehari untuk menulis, pasti bisa. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau kita sudah biasa menulis, nanti motivasinya akan tumbuh. Apalagi kalau kita punya target yang jelas, misalkan ikut lomba atau mengirim ke media atau dibukukan, pasti ada dorongan lebih kuat untuk menghasilkan karya. Dan dari situlah mulai fase kita masuk ke pembiasaan menulis sehingga terbentuk habit menulis, dan itu akan menjadi sesuatu dari diri kita sendiri. Karakter kita akan muncul di situ. Nah, dari sinilah akan terbentuk karakter-karakter
penulis. Itu dari pembiasaan. Ya, saran saya kamu mulai aja dulu. Memang masing-masing kita berbeda kasusnya. Paling enggak dari 1 sampai 10 poin ini kamu mulai mengangsur-angsur menguranginya ya. Menguranginya, mudah-mudahan bisa teratasi semua. Paling enggak bisa menguranginya, meminimalisir, dan kamu mulai untuk action menulis. Oke, demikian dari saya. Kita lanjut ke video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.